Sistem akresi bagian kedua. Kali ini kita akan mempelajari tentang hati. Hati atau hepar itu mengekresikan kurang lebih 0,5 liter empedu setiap hari. Empedu merupakan cairan kehijauan berasa pahit dengan pH sekitar 7 sampai 7,6, mengandung kolesterol, garam mineral, garam empedu, serta pigmen yang disebut bilirubin dan biliverdin. Empedu dihasilkan oleh hati disimpan dalam kantong empedu atau vesica velae dan dikeluarkan ke usus halus untuk membantu sistem pencernaan. Misalnya mencerna lemak, mengaktifkan lipase, mengubah zat yang tak larut dalam air menjadi zat yang dapat larut dalam air, membantu daya absorpsi lemak pada dinding usus. Kurang lebih 10 juta sel darah merah yang telah tua dan rusak dirombak dalam hati oleh sel-sel khusus yang disebut histiosin. Hemoglobin sel darah merah dipecah menjadi zat besi, globin, dan hemin. Zat besi diambil dan disimpan dalam hati untuk dikembalikan ke sumsum tulang. Globin digunakan lagi untuk metabolisme protein atau untuk membentuk Hb baru, sedangkan hemin diubah menjadi zat empedu berwarna hijau kebiruan yang disebut bilirubin dan biliverdin. Zat warna empedu dikeluarkan ke usus 12 jari dan dioksidasi menjadi urobilin. Urobilin berwarna kuning coklat yang berperan memberi warna pada feses dan urin. Jika pembuluh empedu tersumbat, misalnya oleh kolesterol yang mengendap dan membentuk batu empedu, maka warna feses akan menjadi coklat keabu-abuan, sedangkan darah akan berwarna kekuning-kuningan karena empedu masuk ke peredaran darah. Sehingga dalam kasus tersebut, orang tersebut disebut menderita penyakit kuning. Organ hati itu merupakan satu-satunya kelenjar yang menghasilkan enzim arginase yang berfungsi untuk menguraikan asam amino arginin menjadi asam amino ornitin dan urea. Ornitin yang terbentuk berfungsi mengikat NH3 dan CO2 yang bersifat racun. Dalam sel-sel tubuh, ornitin diubah menjadi asam amino sirtulin, kemudian berperan mengikat NH3 menjadi arginin yang hanya dapat diuraikan di dalam hati. Sedangkan urea dari hati diangkut ke ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Nah, untuk fungsi hati bisa dilihat di sini. Seperti yang diuraikan tadi, juga bisa dilihat di tayangan, yaitu sebagai detoksifikasi, menyimpan gula darah. Kemudian sekresi bilirubin, menyimpan vitamin dan mineral. Pembentukan sel darah merah, sistem antibodi, mengontrol sirkulasi tubuh, membuat plasma protein, menyempurnakan eritrosit, menyimpan glikogen, menghindari pengumpalan darah, dan menghasilkan cairan empedu. Kemudian paru-paru. Ekskret dari paru-paru itu CO2 dan H2O yang dihasilkan dari proses pernapasan. Proses pengangkutan CO2 telah dibicarakan dalam sistem pernapasan. Pada prinsipnya, pengangkutan CO2 terjadi melalui 3 cara, yaitu terlarut dalam plasma darah, kemudian berikatan dengan hemoglobin dalam bentuk ion HCO3 itu 70% melalui proses berantai yang disebut pertukaran klorida. Mekanisme pertukaran klorida itu darah pada alveolus paru-paru mengikat oksigen dan mengangkutnya ke sel-sel jaringan. Dalam jaringan, darah mengikat CO2 untuk dikeluarkan bersama H2O
yang dikeluarkan dalam bentuk uap air. Ion H positif yang bersifat racun diikat oleh hemoglobin, sedangkan HCO3 keluar dari sel darah merah dan masuk ke dalam plasma darah. Sementara itu pula, kedudukan HCO3 digantikan oleh ion Cl dari plasma darah. Kemudian kulit itu adalah atau integumen yang mengekskresikan keringat. Tebal kulit pada manusia dewasa sekitar 0,01 cm sehingga 0,5 cm. Kita ulang lagi dikit. Banyaknya keringat yang dihasilkan atau dikeluarkan seseorang itu dipengaruhi oleh aktivitas tubuh, misalnya karena suhu lingkungan, makanan, kondisi kesehatan, dan keadaan emosi. Keringat manusia terdiri dari air, garam, terutama garam dapur, NaCl, sisa metabolisme sel, urea, serta asam. Kulit terdiri dari dua bagian, yaitu epidermis dan dermis. Kemudian, ini gambarnya, yang ini epidermis dan dermis. Untuk epidermis, itu disebut juga kulit arit, itu ketebalan epidermis menentukan ketebalan kulit. Kulit yang tebal misalnya pada telapak tangan, ujung jari, telapak kaki, memiliki 5 lapisan epidermis, yaitu stratum basal, stratum spinosum, stratum granulasum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Kulit yang tipis seperti yang melapisi tubuh tidak memiliki stratum lucidum. Sel-sel di stratum basal, stratum spinosum, dan stratum granulasum merupakan sel hidup karena mendapat nutrien dari kapiler di jaringan ikat. Sebaiknya sel-sel di stratum lucidum dan stratum corneum merupakan sel mati karena kapiler tidak mencapai lapisan inti. Yang kedua, dermis. Ini gambarnya untuk dermis ya, dari sini sampai ke sini itu namanya dermis. Perhatikan tanda panah di gambar. Nah, dermis ini bisa juga disebut dengan kulit jangat atau corium. Dalam dermis terdapat pembuluh darah, akar rambut, dan ujung saraf. Selain itu terdapat juga kelenjar keringat atau glandula sudorifera serta kelenjar kelenjar minyak glandula sebaceae yang terletak dekat akar rambut dan berfungsi meminyaki rambut. Kelenjar keringat berupa pipa berpilin yang memanjang dari epidermis masuk ke bagian dermis. Pangkal kelenjar menggulung dikelilingi oleh kapiler darah dan serabut saraf simpatetik. Dari kapiler darah inilah kelenjar keringat menyerap cairan jaringan yang terdiri dari air dan 1% larutan garam beserta urea. Cairan jaringan tersebut dikeluarkan sebagai keringat melalui saluran keringat ke permukaan kulit.
Kira-kira 2 juta kelenjar keringat yang tersebar di seluruh dermis manusia dewasa dapat menghasilkan keringat kurang lebih 225 ml setiap hari. Kerja keringat berada di bawah pengaruh pusat pengaturan suhu badan dari sistem saraf pusat atau hipotalamus dan enzim bradikinin. Pengaturan oleh saraf pusat ini dirangsang oleh perubahan susu di pembuluh darah. Fungsi hipotalamus adalah memonitor dan mengendalikan suhu darah. Jika darah yang melalui hipotalamus suhunya lebih rendah dari normal, maka saraf pusat mencapai panas akan mengeluarkan rangsang ke kulit untuk menurunkan kecepatan hilangnya panas. Hal ini dilakukan dengan cara mengurangi aliran darah yang melewati pembuluh darah permukaan dan mengurangi pembentukan keringat. Sebaliknya, jika darah yang melewati hipotalamus suhunya lebih tinggi, maka saraf pusat kehilangan panas dan akan mengurangi kecepatan metabolisme, menghentikan menggigil, dan meningkatkan kecepatan hilangnya panas lewat kulit. Jika keringat berlebihan karena pada orang yang bekerja berat, itu bisa mengakibatkan garam hilang dari darah. Hal ini bisa menyebabkan kejang dan pingsan. Keluarnya keringat yang berlebihan akibat rangsangan saraf dapat terlihat dengan menjadi merahnya warna kulit akibat pelebaran pembuluh darah di lapisan dermis. Sebaliknya, penyempitan pembuluh darah menyebabkan kulit menjadi pucat, misalnya pada saat ketakutan. Selain sebagai alat pengeluaran atau ekreksi, kulit juga berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh, tempat penyimpanan cadangan makanan berupa lemak, perlindungan untuk mengurangi hilangnya air dalam darah, melindungi tubuh dari gesekan, penyinaran, panas, zat-zat kimia, dan kuman-kuman. Kulit juga berperan sebagai alat indera peraba. Ternyata untuk sistem ekresi juga bisa terjadi gangguan. Gangguan pada sistem ekresi, pertama misalnya gangguan sistem urinaria, itu namanya salah satunya glikosuria, albuminaria, batu ginjal, diabetes mellitus tipe 1 dan 2, diabetes insipidus, poliuria, gagal ginjal, uremia, nefritis. Kalau gangguan hati, misalnya liver, sirosis hati, hemochromatosis. Gangguan kulit, misalnya biang keringat, hiperhidrosis, anhidrosis, bromhidrosis, eksim, kadas, kurat, kudis, ateles foot, vitiligo, jerawat, kulfus, pruritus kutane. Untuk teknologi sistem ekresi, ini untuk mengatasi gangguan yang terjadi pada sistem ekresi manusia. Pertama, hemodialisis atau cuci darah. Ini proses pembersihan darah dari zat sisa metabolisme melalui proses penyaringan di dalam tubuh. Hemodialisis dilakukan dengan menolong penderita gagal ginjal. Hemodialisis menggunakan ginjal buatan berupa mesin dialiser yang berisi membran selektif permeabel dan cairan dialisat. Dialisat berisi komponen seperti garam dan glukosa yang dibutuhkan tubuh.
Pada mesin ini juga terdapat alat pencatat serta pengontrol area darah, suhu, dan tekanan. Obat anti pembeku darah atau heparin diberikan pada pasien untuk mencegah pembekuan darah selama proses pencucian darah. Sebelum proses dialisis dilaksanakan, perlu dibuat fistula arteriovenosus di antara pembuluh arteri dan vena melalui pembedahan yang merupakan jalan untuk keluar masuknya darah. Melalui selang darah dari tubuh dialirkan keluar dan dipompa ke dalam mesin dialiser. Di dalam mesin dialiser terjadi proses pencucian darah yang prosesnya mirip dengan proses yang berlangsung di ginjal. Zat-zat sisa metabolisme, zat racun, dan air dari darah berpindah melalui selaput semi-permeabel menuju ke dialisit secara difusi dan ultrafiltrasi. Ultrafiltrasi merupakan proses perpindahan air dan zat terlarut karena perbedaan tekanan hidrolisis antara darah yang dialisat dengan dialisat. Sel-sel dan protein darah yang berukuran lebih besar daripada zat sampah sehingga tidak dapat menembus selaput semi-permeabel. Darah yang telah disaring menjadi bersih kemudian dialirkan kembali ke dalam tubuh. Dialisat berubah menjadi kotor karena tercampur dengan zat-zat sampah dan dialirkan ke penampungan. Untuk penyaringan seluruh darah, umumnya setiap orang memerlukan waktu 9-12 jam dalam seminggu. Pencucian darah umumnya dibagi menjadi 3 kali pelaksanaan, sehingga diperlukan waktu 3-5 jam untuk sekali cuci darah. Namun hal ini tergantung dari tingkat kerusakan ginjal. Pada penderita gagal ginjal kronis, apabila tidak ingin melakukan cuci darah terus-menerus, alternatif lainnya adalah melakukan cangkok ginjal. Kemudian transplantasi ginjal, terapi pergantian ginjal pasien dengan ginjal orang lain yang berasal dari orang yang hidup atau yang sudah meninggal. Transplantasi ginjal menjadi terapi pilihan untuk sebagian besar pasien yang menderita gagal ginjal dan penyakit ginjal stadium akhir. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. ESWL atau extracorporeal shock waveolithotripsy adalah penghancuran batu saluran kemih yang menggunakan gelombang kejut yang ditransmisikan dari luar tubuh, tetapi ini menggunakan gelombang ultrasonik yang akan memecahkan batu saluran kemih menjadi lebih kecil sehingga keluar sendiri bersama urin. Kemudian cangkok kulit merupakan tindakan pemindahan sebagian atau seluruh ketebalan kulit dari donor ke resipien yang membutuhkan. Kulit yang digunakan berasal dari diri sendiri atau orang lain. Pada umumnya kulit donor diambil dari paha, pantat, punggung, atau perut. Cangkok kulit bertujuan untuk penanganan luka bakar yang parah dengan area luka yang luas.